Hai semuanya, perkenalkan nama saya Erlina Mukahi, NIM 1901060087. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia semester 4 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan bagaimana cara penggunaan aplikasi ChemLab untuk melakukan praktikum secara sederhana, yaitu secara virtual. Jika sudah muncul layar seperti ini, kita klik pada menu New, lalu kita pilih praktikum yang terakhir, yaitu Specific Heat Lab. Kemudian kita klik OK. Jadi sudah muncul seperti ini. Jadi ini adalah introduction atau pengetahuan awal yang harus kita ketahui sebelum melakukan praktikum. Kemudian kita masuk pada prosedur. Nah, pada prosedur ini ada step by step yang harus kita lakukan untuk melakukan praktikum sederhana ini. Yang pertama, kita diminta untuk menyiapkan tabung reaksi. Kemudian pada tabung reaksi ini kita tambahkan 100 gram Fe. Kemudian kita tambahkan termometer pada Fe ini. Nah, caranya bisa juga kita klik pada tools yang ada ini, seperti ini. Kemudian kita tambahkan 100 gram Fe. Kita aktifkan tabung reaksinya, lalu kita klik kanan, pilih chemicals. Di sini kita pilih Fe. Di sini kita masukkan 100. Lalu kita klik OK seperti ini. Nah, sudah ada. Kemudian kita tambahkan termometernya. Kita harus selalu mengaktifkan tabung reaksi ini, lalu kita pilih termometer seperti ini. Kemudian kita diminta untuk memasukkan suhu awal pada termometer ini. Kita pilih observation, di sini kita masukkan dulu logam Fe. Di sini suhu awalnya di sini adalah 20. Kemudian kita kembali ke prosedur. Nah, di sini pada step yang kedua ini kita diminta untuk menyiapkan gelas kimia berukuran 250 ml, kemudian kita tambahkan 150 ml air. Caranya agar lebih mudah, kita klik kanan lalu pilih beker 250 ml seperti ini. Kemudian kita tambahkan air. Caranya kita aktifkan seperti ini, lalu kita klik kanan, pilih water. Di sini kita pilih yang 150. Di sini kita klik OK. Nah, kemudian kita diminta untuk menggabungkan tabung reaksi ini dan gelas kimia ini. Caranya kita aktifkan seperti ini. Kita blok, lalu kita ke menu arrange, lalu kita pilih combine seperti ini. Kemudian kita diminta untuk memanaskan hingga suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Caranya kita aktifkan seperti ini, lalu kita pilih. Oke. Sambil menunggu kita buat. Nah, kita lihat pada step yang keempat ini. Nah, pada step yang keempat ini kita diminta untuk mengulangi step yang pertama dan sampai ketiga ini untuk logam yang lain. Nah, sini kita ke chemicals, all chemicals. Di sini kita lihat masih ada 2 logam lainnya. Nah, sekarang kita buat untuk logam Cu. Kita klik kanan, pilih test tube. Nah, seperti ini. Maaf. Seperti ini, kita aktifkan, lalu kita klik kanan, pilih chemicals. Di sini kita pilih logam Cu, lalu di sini kita masukkan 100 gram. Seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, kemudian sama juga langkahnya, kita klik kanan, kita pilih beker 250 ml seperti ini. Lalu kita aktifkan pada gelas kimianya, klik kanan, pilih water. Di sini kita masukkan 150. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita diminta untuk menggabungkan tabung reaksi ini dan gelas kimia ini. Caranya kita blok seperti ini, lalu kita ke menu arrange, lalu kita pilih combine. Nah, seperti ini. Kemudian kita panaskan. Kita pilih Bunsen burner ini, lalu kita mulai panas. Maaf, saya belum menambahkan termometernya. Kita blok, klik kanan, kita pilih remove. Kita pisahkan dulu seperti ini, lalu kita tambahkan termometer pada logam Cu ini. Seperti ini. Kita masuk pada observation, di sini kita masuk seperti ini. Sini ada logam Cu. Kita blok saja seperti ini. Oke, di sini untuk logam Cu suhu awalnya juga 20 derajat Celcius. Di sini kita combine kembali, kita blok,
lalu kita ke menu arrange, lalu kita pilih combine seperti ini. Kemudian kita panaskan dengan Bunsen burner ini. Oke, kita lakukan lagi step yang sama untuk logam yang ketiga, yaitu untuk logam AL. Caranya kita klik kanan, kita pilih test tube seperti ini. Kemudian kita aktifkan tabung reaksinya, lalu kita klik kanan, pilih chemicals. Di sini kita pilih logam AL. Nah, kemudian kita masukkan masanya itu 100 gram, lalu kita klik OK seperti ini. Kemudian kita tambahkan termometernya, kita aktifkan, lalu kita ke termometer seperti ini. Jadi di sini suhu awalnya sudah ada juga. Di sini untuk logam AL. Kita blok saja agar lebih cepat. Sini untuk logam AL. Oke, sini sudah suhu awalnya juga 20 derajat Celcius. Kemudian kita siapkan gelas kimia. Seperti ini. Kemudian kita aktifkan gelas kimianya, lalu kita klik kanan, pilih water. Di sini kita masukkan 150, lalu kita klik OK. Ya, seperti ini. Kemudian kita blok, lalu kita ke menu arrange, lalu kita pilih combine seperti ini. Kemudian kita panaskan. Jadi di sini kita lihat perubahan suhunya. Untuk logam Fe di sini sudah 47 derajat Celcius, dan untuk logam Cu 33 derajat Celcius, dan untuk logam Al baru 22 derajat Celcius. Nah, sambil menunggu kita lihat pada bagian introduction ini. Jadi menurut saya introduction ini sangat penting sebelum kita melakukan praktikum, karena ini merupakan pengetahuan yang harus kita ketahui sebelum melakukan praktikum sehingga kita tidak melakukan kesalahan. Kita tinggal menunggu saja hingga suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Untuk logam Fe sudah 54 derajat Celcius, dan untuk logam Cu baru 40 derajat Celcius, dan untuk logam Al baru 30 derajat Celcius untuk saat ini. Oke, kita menunggu saja. Jadi ini prosesnya agak lama, jadi kita tunggu saja. Sambil menunggu kita rapikan seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, sambil menunggu ini kita diminta untuk menyiapkan kalorimeter, kemudian kita tambahkan 100 ml air. Nah, caranya kita klik saja pada lembar kerja seperti ini, kita pilih kalorimeter seperti ini. Lalu kita aktifkan kalorimeternya, lalu kita klik kanan, pilih water. Di sini kita masukkan 100 ml, lalu kita klik OK seperti ini. Kemudian karena di sini ada 3 logam, jadi kita siapkan 3 saja. Oke, kita klik kanan, pilih water. Di sini kita masukkan 100 ml, lalu kita klik OK. Untuk yang ketiga ini kalorimeter. Kemudian kita aktifkan pada kalorimeter, klik kanan, pilih water. Di sini kita masukkan 100, lalu kita klik OK. Sudah seperti ini. Kita tinggal menunggu untuk beberapa saat lagi, karena di sini untuk logam Fe sudah 65 derajat Celcius. Sedangkan untuk logam Cu baru 52 derajat Celcius, dan untuk logam Al 41. Jadi ada banyak cara untuk kita menyiapkan peralatan-peralatan yang ingin kita gunakan, yaitu
melalui tools yang ada seperti ini, atau pada menu equipment ini seperti ini. Kemudian atau kita klik kanan pada lembar kerja seperti ini. Oke, jadi kita tinggal tunggu saja. Tapi di sini saya tadi hanya klik kanan pada lembar kerja agar kita menghemat waktu. Karena waktu kita juga terbatas untuk melakukan praktikum saudaraan ini secara virtual. Jadi saya hanya menggunakan satu cara. Jadi teman-teman jika ingin melakukan praktikum ini, terserah teman-teman menggunakan cara yang mana, melalui menggunakan tools-tools yang muncul seperti ini, atau klik pada menu equipment, atau klik kanan pada lembar kerja seperti ini. Jadi untuk logam Fe saat ini sudah 79 derajat Celcius. Kita ke menu prosedur. Untuk saat ini untuk logam Fe suhunya sudah mencapai 85, dan untuk logam Cu suhunya mencapai 72, lalu untuk logam Al 60 derajat Celcius. Oke, untuk yang pertama sudah suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Nah, pada suhu 90 derajat Celcius ini sudah mulai muncul gelembung pada logam Fe seperti ini. Oke, kita tunggu saja. Kita lihat saja. Jadi di sini untuk logam Fe sudah mencapai suhu 94 derajat Celcius. Sudah 95. Nah, semakin bertambahnya suhu ini, gelembungnya semakin banyak. Oke, kita lihat saja. Sudah mencapai 97. Jadi pada 100 derajat Celcius kita hentikan untuk pemanasan ini. Oke, sudah 99. Sedikit lagi sudah mencapai 100 derajat Celcius. Nah, jika sudah 100, kita pindahkan Bunsen burner ini, lalu kita aktifkan seperti ini, lalu kita klik kanan, pilih remove. Ini kita bisa pindahkan seperti ini. Lalu ini kita tempatkan di sini. Lalu kita aktifkan tabung reaksinya seperti ini, lalu kita klik pause seperti ini. Oke. Jika sudah, kita bisa pindahkan ke atas seperti ini. Kita tinggal menunggu dua logam lainnya hingga dua logam ini juga mencapai suhu pada 100 derajat Celcius. Jadi untuk logam yang kedua sudah mencapai suhu 90, dan untuk logam yang ketiga suhunya baru mencapai 80 derajat Celcius. Jadi kita tunggu saja. Oke, pada logam yang kedua ini juga sudah mulai muncul gelembung. Ya, semakin naiknya suhu, gelembungnya semakin banyak, seperti yang kita lihat pada lembar kerja ini. Oke, pada suhu yang ketiga, pada logam yang ketiga ini suhunya juga sudah mulai naik, yaitu sekarang sudah mencapai 83 derajat Celcius seperti ini. Kita tunggu saja hingga suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Oke, jika sudah 100, ini kita pindahkan ke sini. Lalu ini kita
Oke, jika sudah seperti ini kita pindahkan seperti ini. Kemudian ini kita posisikan seperti ini. Lalu kita aktifkan pada tabung reaksi, lalu kita pilih. Oke, sudah. Ini juga kita bisa pindahkan ke atas. Ini sekarang kita masuk pada logam Al ini. Kita aktifkan seperti ini, klik kanan, pilih remove. Lalu kita pindahkan gelas kimianya. Lalu tabung reaksinya kita posisikan seperti ini. Lalu kita aktifkan pada tabung reaksi, lalu kita pilih seperti ini. Sekarang kita pindahkan. Ini kita rapikan seperti ini. Ini kita bisa hapus. Kita blok seperti ini, lalu kita klik cut. Oke, ini juga kita blok, pilih cut. Oke, sekarang sisa ada 3 kalorimeter ini. Sekarang kita lihat suhu akhir pada kalorimeter. Caranya kita aktifkan pada kalorimeter yang pertama ini, lalu kita klik termometer. Jadi di sini suhunya 28 derajat Celcius. Kemudian kalorimeter yang kedua kita aktifkan, lalu kita klik pada kalorimeter. Terus yang ketiga kita aktifkan, lalu kita klik pada termometer seperti ini. Jadi sudah ada, yaitu untuk Fe, untuk kalorimeternya suhu akhirnya itu adalah 28 derajat Celcius. Dan untuk Cu, suhu akhir pada kalorimeternya 27 derajat Celcius. Dan pada Al, suhu akhir pada kalorimeternya 34 derajat Celcius. Kemudian kita ke bagian observation. Jadi pada final temperatur di sini 100, kemudian suhu awal pada kalorimeter pada Fe itu 20, suhu akhirnya itu 28, lalu pada Cu sini 20, suhu akhirnya 100, kemudian pada kalorimeter di sini 20, lalu di sini 27. Kemudian kita masuk pada Al, sini 100, kemudian suhu awal pada kalorimeternya 20, kemudian suhu akhirnya 100. Di sini 34. Kemudian kita disuruh menghitung. Nah, caranya kita masukkan rumus seperti ini. M1 kali C1 T2 dikurangi dengan T1 dikurangi dengan M2 kali C2 kali T2 dikurangi T1. Oke, kita masukkan angkanya. M1 nya itu 100, C1 nya belum diketahui, itu yang dicari. Terus T2 nya yaitu 100 dikurangi dengan 28 yang ini, itu dapatkan 72, kemudian dikurangi dengan M2 nya 100, C2 nya 1, terus di sini T2 nya 28 dikurangi dengan 20, di sini dapatnya 8. Sini kita masukkan hasilnya, jadi 100 kali 72 dapat 7200. 7200 dikurangi dengan 7200 C1 kurang dengan 800. Di sini C1 atau C1 nya sama dengan 800 dibagi dengan 7200. Di sini dapatnya 0,1. Ini untuk logam Fe. Kemudian untuk logam Cu juga sama, kita langsung saja. Untuk Cu berarti 100 dikurangi 27
itu dapat 64 kali 100 kali dengan masanya, berarti maaf 73 CU berarti 73 berarti 7300 dikurangi dengan 7300 C1 sama dengan 700. Sini sama dengan, jadi untuk CU itu 0,095, lalu 0,095, lalu untuk HL juga sama, 100 dikurangi 34 itu 66 kali 100 6600 seperti ini. Kemudian 34 dikurangi dengan 20 berarti 14, ini C1 sama dengan 100.400, berarti untuk AL sama dengan 0,2. Oke, sudah selesai. Kemudian kita diminta untuk menghitung berat dari setiap logam tersebut. Caranya kita klik seperti ini, jadi di sini 100. Oke, kita coba untuk CU juga, kita klik 2 kali juga 100. Untuk AL juga kita klik 2 kali 100. Jadi massa dari ketiga logam tersebut adalah 300 gram. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini, yaitu pada bagian praktikum yang terakhir ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.